Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan menghampiri Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat-Nya sore hari ini. Apapun yang saudara bawa kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tahu, Tuhan mendengar setiap seruan doa kita, seruan permohonan kita, setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai kami kemanapun kami pergi Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami, Allah Immanuel. Sore hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami mau menaikkan syafaat kami mau menaikkan pujian kami, sorak-sorai kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, kami bawa hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan, dan mempersilahkan Allah Roh Kudus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap melawat umat-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah kepadamu dan kami serahkan waktu ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya dan siap beribadah katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Dia damai dalamku. Yeah. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, Kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Kau damai sejahteraku, Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Oh, oh, oh. Masa depanku ada di tangan-Mu.
tangan buat Tuhan kita. Yes. Jalan yang ku tempuh, Katakan kau bersamaku, bersamaku. amin. Kau tak biarkan ku jatuh, kau menopangku, Amin. Yes. menopangku. Yes. Kami percaya. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu. Siapa? Yesus. Kau lebih dari segalanya, Yesus. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Yeah. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu, yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah Yesus. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu, Yesusku. Yes. Terima kasih, Yesus. Kami mau memuji-Mu sampai akhir nafasku. Kami mau menaikkan pujian kami. Pujian ku naikkan hanyalah kepada pujian ku naikkan hanyalah Yesus. Sampai akhir nafasku. sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji Nama-Mu. Yes. Sampai akhir nafasku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji Yesus. Pujian. Yes. pujian ku naikkan hanyalah pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Pujian penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian penyembahan hanya Engkau yang layak Bapa. Yes. Yesus.
Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yes. Hanya Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh dapat gantikan. Angkat tanganku, angkat tanganku dan ku bersorak. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Dengan segenap hatimu, yes. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, segenap hati kita. Yes, yes, hanya Kau Yesus. Yes, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yes. Kau yang layak, Kau yang dengan segenap hati. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak.
Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan penyembahan kita. Yes, percayalah Tuhan ada di sini, Yesus ada di sini. Yes, Bapa ada di sini. Kami percaya, kami percaya. Engkau ada, Engkau ada. Oh, oh, Kau baik. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima pujian, penyembahan, hanya Engkau. Haleluya, haleluya. Ini kami Yesus, ini kami penyembah, penyembah-Mu. Kau baik, Kau baik, hanya Engkau yang layak. Katakan Kau yang layak Yesus, Kau yang layak. Kau yang layak. Yes, hanya Engkau Tuhan. Yes. Disembah. Katakan dengan segenap hatimu. Ya. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Yesus. Yes. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Kau menyambut kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, saat ini Bapak kami siapkan hati kami Bapak untuk mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapak, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, untuk menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya rasa kalau luar biasa tidak selemah itu ya. Ya, saya mungkin harus tanya sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa itu harus bersemangat ya. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan bersama-sama di bagian yang terakhir seri kita di bulan Agustus ya, Come and Sit. Dan hari ini judul firman Tuhan adalah representasi Kristus. Apa maksudnya? Representasi itu maksudnya adalah cerminan atau bisa dikatakan kita menggambarkan, kita seperti Kristus ya. Karena memang itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan mau supaya kita itu menjadi serupa dengan Dia.
Ya, amin saudara. Amin. Jadi kalau kita belajar bersama-sama, kita orang percaya disebut sebagai Kristen. Tahukah saudara kenapa kita disebut sebagai Kristen? Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus dalam hal apa? Pengikut Kristus adalah orang-orang yang merepresentasikan ya Kristus dalam segala hal, baik dalam ajarannya maupun karakternya. Jadi bukan hanya ajarannya, karena ada orang-orang yang pinter ajarannya, tahu banyak tentang ajarannya, tetapi karakternya tidak mirip dengan Kristus. Ya, ajarannya mengatakan ampunilah orang yang bersalah, tetapi kelakuannya tidak menunjukkan orang yang mengampuni. Kalau ada suami yang disakiti oleh istrinya, atau sebaliknya istri disakiti oleh suaminya, ajaran Tuhan Yesus tahu, Alkitabnya dia paham bahwa kita itu harus saling mengampuni. Tetapi pada kenyataannya ya justru memendam akar pahit, tidak mengampuni pasangannya. Ini salah satu contoh saja. Ya, ada banyak contoh yang lain di mana kita sebagai orang percaya itu harusnya ya kita itu merepresentasikan ya mencerminkan Kristus dalam segala hal. Saya selalu senang dengan cerita tentang seorang tokoh yang besar namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini sangat mengagumi ajaran Kristus, ajaran Yesus, khususnya ajaran Yesus di atas bukit ya. Itu sebabnya ya dia kagum dengan Yesus. Hanya masalahnya, nah ini, masalahnya apa? Masalahnya dia melihat Yesusnya itu punya ajaran bagus, karena dia baca Alkitab juga, tapi dia lihat pengikut-pengikutnya Yesus itu tidak melakukan yang Yesus ajarkan. Jadi Mahatma Gandhi mengatakan, saya suka Yesusmu, tapi saya tidak suka kelakuanmu. Kenapa? Karena faktanya orang Kristen pada waktu itu, di zaman itu yang Mahatma Gandhi lihat, itu adalah orang-orang yang tidak punya karakter seperti Kristus. Nah, kenapa? Karena memang seharusnya pengikut Kristus itu, ya seharusnya itu betul-betul merepresentasikan Kristus. Nah, saya dan saudara ini adalah murid Kristus. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya saudara adalah murid Yesus. Hari ini saudara duduk di tempat ini, ya. Artinya saudara betul-betul ingin supaya apa? Supaya hidup kita itu belajar dari apa yang Yesus lakukan, punya karakter seperti Yesus. Nah, apa yang Yesus lakukan, ya, supaya kita juga bisa lakukan, kita belajar hari ini, khususnya kalau kita ingin menjadi berkat buat orang lain, ya. Kita ini konteksnya adalah come and sit ini kita mau jadi berkat buat orang lain. Ya, hidup kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita belajar untuk menjadi berkat buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Amin, ya. Nah, jika kita lakukan apa yang Yesus lakukan, yang akan kita pelajari ini, maka hidup kita akan secara efektif akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saya rindu jemaat IFGF Living Water ini adalah jemaat yang hidupnya jadi berkat buat orang lain. Kalau teman kerjanya lihat hidup saudara, mereka akan diberkati melalui kehidupan saudara. Kalau tetangga saudara lihat kehidupan saudara, tetanggamu akan diberkati melalui kehidupanmu. Kalau teman-temanmu melihat ya kehidupanmu, teman-temanmu akan melihat, wow, orang ini beda ya. Orang ini ya hidupnya menjadi berkat. Ya. Dari apa yang dikatakan, dari apa yang dilakukan, semuanya itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin, saudara. Nah, tapi kita harus belajar dari prinsip yang Yesus lakukan. Nah, ini yang pertama kita akan belajar, ya.
Jangan membeda-bedakan orang. Dari mana ayatnya? Kita belajar bersama-sama. Kisah pasal 10 ayat yang ke-34 mengatakan demikian. Ini di dalam Kisah Para Rasul, dalam Alkitab kita ditulis ya. Kisah 10 ayat 34, bunyinya demikian. Lalu Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kalau Tuhan saja tidak membedakan orang, maka kita sebagai pengikut Yesus juga tidak boleh membedakan orang. Setuju saudara? Nah maksudnya apa? Maksudnya begini saudara. Sikap kita ini harus bisa menghargai semua orang. Walaupun dia berbeda suku, dia berbeda status sosial, dia berbeda warna kulit, dia berbeda bentuk rambutnya, ya, intelektualnya, atau kekayaan yang dia punya. Saudara, apalagi kalau saudara orang yang diberkati Tuhan, kalau engkau orang kaya, saudara jangan membeda-bedakan orang. Ah kamu ini orang miskin, gak level sama saya. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak punya sikap seperti itu. Walaupun berbeda status sosial, ya, yang di sana direktur, ya kan. Tapi ada juga yang apa? Yang kerjaannya hanya sebagai buruh misalnya. Yang direktur jangan membedakan apa manusia atau orang itu karena status sosial. Ya. Saya percaya gereja IFGF di tempat ini tidak membedakan orang. Ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau tidak hati-hati kita akan terjebak di dalam yang namanya membeda-bedakan orang. Biasanya kalau gereja, kalau yang datang lihat dulu datangnya pakai apa nih, mobilnya apa gitu kan. Mobilnya Alphard, wah itu kalau mobilnya Alphard lalu asyirnya atau bahkan Pak Pendetanya sendiri yang turun tangan begitu kan. Langsung menyambut, silahkan masuk Pak, wah ya tangannya, karena ini orang kaya ini gitu ya. Tapi kalau yang datang pakai sepeda motor butut begitu, lah biarlah gitu ya, biar aja gitu ya. Nah saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan Yesus kita tidak pernah mengajarkan begitu saudara. Tuhan Yesus itu mengajarkan kita itu menghargai semua orang. Ya, walaupun bentuk rambutnya berbeda. Kalau warna kulit ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang apa, kuning, ya, ada yang putih. Jadi banyak sih kita berbicara tentang warna kulit, ya. Tetapi saya mau kasih tahu hari ini melalui firman Tuhan bahwa jangan membeda-bedakan orang. Amin, amin. Oke. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum yang utama yang tertulis dalam kitab suci, ini di dalam Yakobus pasal 2 ayat 8-9 ya. Ayatnya mengatakan begini, ya, jikalau kamu menjalankan hukum yang utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kasihilah sesamamu manusia, standarnya seperti apa? Seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini bagus sekali nih, ini ajaran yang luar biasa. Ya, karena ajaran Alkitab diringkas dalam 2 kalimat, kasihlah Tuhan Allahmu, ya. Lalu yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan ini luar biasa. Kalau orang mau mengasihi orang lain, standarnya mengasihi dirimu sendiri. Makanya jangan berikan sesuatu kepada orang lain kalau kamu sendiri tidak mau memakainya. Itu adalah apa? Itu adalah statement yang menunjukkan arti itu. Ya, kalau ada nih misalnya ini makanan daripada bau ya, sudah mau bau nih gitu kan, sudah mau basi begitu, udah kasih tetangga aja ya kan. Baik ini pastor, ini untung loh saya kasih pastor, ya kan.
Ini walaupun hampir basi, tapi ini makanan mahal ini pastor. Saya bertanya, kamu mau makan gak itu? Kalau kamu gak mau makan, jangan kamu kasih sama orang lain. Setuju, katakan amin. Artinya sebetulnya simple, hari ini kita belajar. Jangan membeda-bedakan orang itu artinya apa? Artinya sebetulnya ini saudara. Ya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan cara memandang muka. Tahu ya memandang muka ya? Memandang muka itu pilih-pilih begitu. Cari teman ya milih-milih gitu ya. Cari teman pilih-pilih, ya kan? Ya ini yang duitnya banyak aja, ya nanti kan dia suka bayarin saya gitu ya kan. Dideketin, yang duitnya nggak ada nggak usah lah gitu. Saya senang IFGF Living Water itu adalah orang yang tidak memandang muka. Karena apa? Karena kita belajar seperti yang apa yang firman Tuhan katakan, kita tidak mau memandang muka. Setuju ya? Gereja ini diajari untuk tidak memandang muka. Kita terima terbuka untuk siapapun bisa datang ke tempat ini. Mau status sosialnya tinggi, mau status sosialnya rendah, mau siapa kayak silahkan. Karena apa? Karena itulah yang diajarkan oleh Yesus. Saudara, apakah Yesus mau menyelamatkan orang itu pilih-pilih, saudara? Ini kayak daerah Muktiharjo nggak perlu diselamatkan lah ini ya. Jadi saya, Koferi, ya, Bu Gisel nggak selamat Bu, ya kan? Karena daerah daerah Muktiharjo itu nggak diselamatkan, nggak mungkin begitu. Justru Tuhan ingin setiap orang itu diselamatkan. Bukti bahwa dia belum datang yang kedua kali, itu Alkitab mengatakan, dia masih sabar, dia masih menunggu sampai semua suku bangsa itu mendengar berita baik ini, kabar sukacita ini, supaya setiap orang itu bisa percaya, bisa diselamatkan. Katakan amin, saudara. Nah itu sebabnya kita harus apa? Kita harus melihat dengan cara pandang seperti itu. Yesus saja ingin semua orang diselamatkan. Nah, oke. Jadi yang pertama, kalau saudara ingin jadi berkat hidupmu, jangan membeda-bedakan orang. Baik. Nah, yang kedua, jangan berhenti berbuat baik kepada semua orang. Dari mana ayatnya? Kan kita merepresentasikan Kristus. Jadi apa yang Kristus lakukan, kita coba lakukan. Ikuti apa yang Yesus lakukan. Kan kita pengikut Kristus, betul nggak saudara? Di situ dikatakan kamu tahu tentang segala sesuatu yang telah terjadi di seluruh tanah Yudea. Mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia, maksudnya mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia yang berjalan berkeliling sambil apa saudara? Oke, saya ulangi. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Perhatikan saudara, Yesus itu di dalam seluruh aspek kehidupannya, dimanapun dia berada, dia selalu berbuat baik. Selalu, saudara. Dia berjalan berkeliling. Dia pelayanannya dari Galilea. Galilea itu adalah daerah di mana di sana ada banyak nelayan-nelayan. Jadi dia berangkat bukan dari orang kaya, bukan. Dia melayani itu dari nelayan-nelayan sederhana. Ya, murid-muridnya itu nelayan-nelayan. Dari Galilea itu sebetulnya tidak diperhitungkan. Kalau orang Galilea itu enggak diperhitungkan. Ya, tetapi luar biasa, ya, orang-orang Galilea itu dilayani oleh Yesus. Dia berbuat baik kepada mereka semua. Yesus melakukan itu semua, perbuatan baik ini, saudara-saudara. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus ikut apa yang Yesus lakukan, yaitu berbuat baik. Saya senang sekali dengan kata sambil berbuat baik. Jadi kalau saudara bekerja sambil berbuat baik. Kalau kuliah sambil berbuat baik. Amin. Kalau saudara sedang melayani, ya apalagi melayani ya pasti berbuat baik ya. Kalau melayani nggak berbuat baik ini bahaya ya. Tapi saudara maksudnya apa? Aktivitas apapun yang kita lakukan, Tuhan mau supaya
kita sambil berbuat baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara bukan murid Yesus. Bukan. Justru kalau kita itu ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita, kita harus tetap berbuat baik. Dengan cara apa? Mengampuni orang itu, saudara. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, oh dia mereka-rekakan yang jahat kepada kita pokoknya. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membalasnya dengan berbuat baik. Yang pertama pasti kita harus mengampuni. Ampuni. Ajaran seperti ini bagi orang dunia ini konyol. Konyol. Kenapa? Wah ini ajaran nggak bisa ini. Masa sih kita dijahati kita diem aja? Masa kita orang lain berbuat jahat kepada kita, lalu kita diem aja? Saudara, kita tidak diam saja. Kita itu membalas, tetapi bukan dengan kejahatan. Tetapi kita membalasnya dengan kebaikan. Ingatkah saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, waktu dia disalib saudara, lalu dia mengatakan kepada orang-orang yang menyalibkan dia saudara, dia katakan apa saudara? Dia tidak membenci orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Waktu Yesus disalib, ini perkataan yang luar biasa yang hari ini harus menjadi inspirasi buat saya dan saudara. Yaitu apa? Dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, betapa hati Yesus itu penuh dengan pengampunan. Jadi sebetulnya kalau ada orang Kristen yang kemudian dijahatin orang, lalu kemudian dia memilih untuk sakit hati atau kepahitan, bahkan membalas dengan kejahatan, itu pilihannya sendiri sebetulnya. Itu pilihannya sendiri. Ya. Karena apa? Karena kita memang diberi Diberi pilihan, mau mengampuni atau mau membalas. Kita harusnya mengatakan, saya mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada saya. Amin, saudara. Lalu ayat yang lain mengatakan begini, saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Rupanya kalau kita berbuat baik, ternyata kita juga bisa menuai, saudara. Karena ada yang namanya tabur tuai. Ya, ajaran kekristenan mengajarkan tabur tuai. Tabur tuai itu kalau saudara melakukan hal yang apapun, baik hal yang baik atau yang tidak baik memang, ya pasti akan dituai begitu. Itu tabur tuai. Tapi kalau kita ingin memilih kita menuai yang baik, tentunya kita harus menabur yang baik. Dan itu sebabnya Galatia, ya ini Paulus sendiri yang memberikan nasihat, yaitu apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau sudah datang waktunya, kita akan menuai, saudara-saudara. Ya, jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Saudara, saya sebagai gembala IFGF Living Water di tempat ini, saya ingin melihat jemaat adalah jemaat yang menabur hal-hal yang baik kepada orang lain. Jangan tabur hal yang tidak baik. Dalam pekerjaan jangan menjahati temanmu, jangan, saudara. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ini ditulis dalam Alkitab tuh begitu banyak. Tuhan sudah memberikan sarana sebagai patokan ya saudara ya untuk berbuat baik. Ini yang menjadi penting buat kita hari ini. Sehingga hidup kita menjadi menarik bagi orang lain. Kalau kita suka berbuat baik, hidup kita tuh menarik buat orang lain. Ya, kadang orang itu merasa kita tuh tidak menarik karena apa? Karena kita itu tidak punya sesuatu yang memberi daya tarik. Sebenarnya orang akan punya daya tarik kalau dia itu punya sikap yang baik, ya. Dia suka berbuat baik, ya. Semua orang pasti suka dengan orang yang seperti itu. Nah, tapi supaya kita bisa berbuat baik, itu standarnya apa, Pastor? Oke, ini standarnya.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, perhatikan. Jadi supaya kita diperlengkapi dengan perbuatan baik, Allah itu memperlengkapinya dengan apa? Dengan cara apa? Membuat standar kayak buku panduan, ya, buku manual book begitu Saudara. Nah, manual booknya itu apa? Ini namanya firman Tuhan, kebenaran. Disinilah standar kebaikan kita, Saudara. Ya, Saudara jangan jangan pakai standar yang lain ya Saudara ya. Ini standar yang tertinggi kebaikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, ini standar tertinggi. Kalau yang lain itu yang di luar sana ada yang sejalan, nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau ada yang tidak sejalan, berarti yang kita pakai tetap ini, yang di sana jangan kita pakai, Saudara. Ya. Jadi ada kebenaran-kebenaran di luar sana yang kelihatannya benar tapi salah begitu Saudara ya. Dan Anda harus hati-hati. Nah, itu sebabnya Tuhan kasih yang namanya ini, firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu maksudnya ini Saudara. Ya, yaitu supaya kita diperlengkapi. Kalau Saudara ingin belajar mengampuni, belajar dari sini Saudara. Belajar dari sini. Saudara, ayo belajar baca Alkitab. Kejadian sampai kitab Wahyu dibaca. Di sini ada Oma Erni ini. Oma Erni ini setiap hari sekolah, Saudara. Setiap hari bawa buku dari kamar menuju ke ruang tamu, kemudian dibukalah Alkitab semua, ya, catatan-catatannya, dan kemudian ada HP di sana untuk mendengarkan YouTube lah, ya. Sudah 3 tahun melakukan hal ini, baca firman Tuhan, Kejadian sampai kitab Wahyu. Baca, kemudian kalau yang ada ayat-ayat bagus dicatat ya Saudara. Tulisannya rapi sekali Saudara ya kan, dicatat. Ya, saya mengatakan bahwa Oma Erni ini sudah hampir S1 ya berarti ya, karena 3 tahun kan ya. Ini masih D3 berarti 1 tahun lagi ya. 4 tahun itu kan S1 gitu ya. Ini sudah hampir sarjana teologi ya berarti ya kan. Belajarnya langsung sama Tuhan, langsung Saudara. Ya. Nah, tapi tahukah Saudara, inilah yang menjadi apa? Menjadi standar kebaikan kita. Standarnya itu adalah firman Tuhan. Kalau ada yang tidak sesuai, Saudara harus belajar dari sini. Saya belajar untuk mengampuni. Dari mana saya tahu saya harus belajar mengampuni? Dari sini. Dari firman Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana kalau suami itu harus mengasihi istri. Kebaikan itu tuh dari mana? Dari sini. Ayatnya mengatakan, "Hei suami-suami, kasihilah istrimu." Amin. Saya tahu sebagai istri, kalau saya ini harus menghormati suami. Kebaikan saya sebagai istri adalah saya berbuat baik kepada suami saya dengan cara apa? Dengan cara saya hormat, tunduk kepada suami saya. Dari mana saya tahu itu? Dari firman Tuhan. Nah, tapi saya mau kasih tahu kembali Saudara. Kadang hidup kita tidak menarik. Karena apa? Karena kita tidak punya kehidupan yang berbuat baik. Kenapa kita enggak punya kehidupan yang berbuat baik? Karena kita enggak belajar dari standar kehidupan berbuat baik itu sendiri. Yaitu belajar dari firman Tuhan, Saudara. Yang setuju katakan amin, Saudara. Hidup kita akan memiliki daya tarik jika hidup kita dipenuhi dengan kebaikan. Pasti saya akan senang dekat dengan orang yang memang hatinya baik, ya kan, hidupnya baik gitu Saudara. Dia melakukan kebaikan, pasti Saudara. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita tidak menyebarkan kebaikan, maka hidupmu tidak menarik. Tapi hari ini kita belajar, Saudara. Orang Kristen itu harus dekat dengan yang namanya kebaikan. Harus. Yang terakhir, Saudara. Oke. Hendaklah, bukan yang terakhir. Ini ayat yang terakhir maksudnya di bagian ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini bukan mau
mau cari pencitraan supaya tidak. Maksud ayat ini adalah ayo ya, orang itu akan tahu kamu baik apa enggak melalui apa yang kamu lakukan, begitu. Kalau kamu berbuat baik ya, orang tahu oh ini orang ini hatinya baik dan betul-betul tulus, orang bisa merasakan kok. Oh ini orang ini tulus hatinya, pasti orang tahu. Ya. Nah, orang akan mengenal kita sebagai orang yang mempunyai predikat, titik-titik yang baik. Septian yang baik. Shalom yang mungil dan baik. Kalau ada orang tanya, kamu kenal ini gak? Oh si anu ya, yang baik itu ya orangnya ya gitu. Kalau ada predikat itu, waduh, hidupmu itu menjadi berkat buat orang lain. Dedi itu ya, yang main keyboard itu kan, yang ganteng ya, yang baik itu kan, itu loh. Saya akan dengan mudah merekomendasikan. Oke, berikutnya. Yang terakhir ini, poin yang ketiga. Yang pertama, jangan membedakan orang. Yang kedua, jangan berhenti berbuat baik. Yang ketiga, jangan takut. Allah itu menyertai kita. Amin. Dari mana ayatnya? Tadi ayatnya mengatakan begini. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saudara, Allah itu menyertai apa yang Yesus lakukan. Ya, Bapa itu menyertai. Demikian juga Tuhan mau supaya kita mengalami hal yang sama. Kita pun akan disertai oleh Tuhan. Nah, ini menjadi penting, Saudara. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita tidak takut karena apa? Karena Allah menyertai saudara dan saya dimanapun Anda berada. Ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan sendirilah yang akan menyertai kehidupan kita, saudara-saudara. Artinya begini, artinya adalah kalau saudara ya, saudara tidak membeda-bedakan orang, saudara berbuat baik untuk semua orang, ya, maka Tuhan sendirilah yang akan menyertai hidup saudara. Dimanapun saudara berada, pasti hidup saudara akan betul-betul menjadi berkat buat banyak orang, saudara-saudara. Menjadi berkat itu artinya apa sih? Menjadi berkat itu artinya orang itu kalau melihat hidupmu itu seperti sedang melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Jadi orang bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Tadi kan judul firman Tuhannya merepresentasikan, artinya mencerminkan. Bayangkan saudara, kalau saudara bekerja, orang di sampingmu melihat, orang ini beda ya. Oh ternyata dia murid Yesus, dia percaya Yesus, pantas. Karena apa? Karakter Kristus itu keluar di situ saudara. Karakter Kristusnya itu keluar. Kristus pasti tidak pernah ngomong yang gak baik ya, gak pernah. Kristus gak pernah ngerasani orang, gak pernah saudara ya. Ada gak Yesus sama murid-muridnya ngerasani gitu saudara ya kan. Satu kali ayat firman Tuhan, maka pada pagi-pagi benar Yesus dan murid-muridnya ngerasani. Nah gitu misalnya. Ada gak saudara? Gak ada kan? Gak ada, justru saudara Tuhan Yesus melarang kita untuk ngomong yang gak baik untuk kepada orang lain kan gitu ya. Nah artinya apa? Artinya kalau kita belajar dari kehidupan Yesus saudara. Ya. Hidupmu betul-betul akan jadi berkat. Sehingga apa? Kita itu merepresentasikan Kristus. Anda jalan, dimanapun Anda berjalan, orang itu bisa merasakan kasih Kristus dalam hidupmu. Wah, itu luar biasa saudara. Kalau saudara bisa hidup seperti itu, gak peduli orang apa itu suka sama saudara, pasti. Pasti saudara. Karena hidupmu itu ya sangat positif gitu ya, mencerminkan. Auranya Kristus itu bisa terasa ya. Yang mengampuni, yang mengasihi, ya, yang selalu punya pikiran positif gitu ya, itu betul-betul akan terasa. Terakhir ya, jika hidup kita merepresentasikan Kristus itu artinya apa? Engkau tidak membeda-bedakan orang, engkau tetap berbuat baik kepada semua orang, tidak pernah berhenti berbuat baik, dan engkau tidak pernah takut karena Tuhan menyertai engkau ya. Percayalah saudara, hidup kita ini pasti
efektif akan menjadi berkat buat banyak orang. Ada daya tarik dari hidupmu gitu. Ya. Daya tarik, orang tuh seneng dengan hidupmu, ya. Dan itulah goalnya kita sebagai orang Kristen sebetulnya Tuhan mau supaya kita ya menjadi jawaban bagi dunia, saudara. Dunia butuh jawaban. Nah, kitalah yang akan menjawab melalui kehidupan kita. Kalau mereka butuh kasih Tuhan, kita yang harus menjawab. Kalau mereka butuh apa, saudara? Mereka butuh merasakan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita yang menjadi jawaban. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan itu bisa kita impartasikan kepada mereka, saudara. Mereka butuh hati yang tenang. Masa-masa seperti ini, masa-masa sulit. Orang mulai bingung, waduh ini gimana? Orang gak tenang, orang mulai khawatir, sebagainya dan sebagainya, saudara. Kita yang harus memberikan jawaban bahwa Alkitab mengatakan jangan pernah takut tahun-tahun kering. Tahun-tahun kering itu tahun-tahun susah, saudara. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah takut tahun kering. Apapun yang diperbuat tangannya, Tuhan akan buat berhasil, saudara. Amin, saudara. Itu yang ditulis oleh firman Tuhan. Jadi saudara, ini adalah bagian yang terakhir dari seri Come and Sit. Bulan depan sudah seri yang berbeda. Tapi saya berdoa, saudara, selama bulan Agustus ini, saya berharap apa yang sudah kita dapatkan. Minggu yang lalu kita belajar hidup dalam ketaatan dan hidup melayani. Yang masih ingat katakan amin, saudara. Melayani itu artinya apa? Artinya kita sudah tidak ada di situ. Melayani itu sepenuhnya buat orang lain. Hidup dalam ketaatan. Hari ini kita belajar merepresentasikan Kristus, mencerminkan karakter Kristus. Jangan pernah beda-bedakan orang. Kasihilah semua orang, saudara. Ya, kasihi seperti dirimu sendiri. Berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kristus tidak pernah berhenti berbuat baik. Yesus tidak pernah berhenti berbuat baik. Dia lakukan kebaikan demi kebaikan, dimanapun, kapanpun. Dan Tuhan mau supaya saudara tidak takut, tidak khawatir. Karena Tuhan menyertai saudara semuanya, dimanapun, kapanpun. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang tundukkan kepala saudara dan tutup mata saudara. Tundukkan kepalamu dan tutup matamu. Saudara renungkan hidupmu masing-masing hari ini. Apakah hidupmu menjadi daya tarik untuk orang lain? Apakah orang lain ketika melihat hidupmu, mereka merasa tertarik dengan hidupmu? Oleh karena apa? Oleh karena engkau adalah orang-orang yang tidak membeda-bedakan orang. Engkau adalah orang yang tidak pernah jemu-jemu berbuat baik. Dan Tuhan menyertai hidupmu.
Kalau Tuhan menyertai hidupmu, maka itu akan terlihat aura kemuliaan Tuhan terpancar dari hidupmu. Apakah engkau menjadi daya tarik kepada siapapun? Kalau engkau suami, apakah engkau jadi daya tarik buat istrimu? Atau sebaliknya, kalau engkau istri, engkau jadi daya tarik buat suamimu karena ada hal yang baik yang engkau lakukan untuk pasanganmu. Kalau engkau ayah, kalau engkau mamah, kalau engkau ibu, kalau engkau papa, kalau engkau orang tua, apakah engkau menjadi daya tarik untuk anak-anakmu? Anak-anakmu betul-betul diberkati dengan kehidupanmu sebagai orang tua. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita. Sebagai siapapun kita, apakah hidup kita itu punya daya tarik buat orang lain? Yang artinya bahwa hidupmu itu betul-betul jadi berkat buat orang lain. Bagi customermu ketika engkau bekerja, apakah customermu melihat daya tarik dalam hidupmu? Karena engkau adalah orang yang tidak jemu berbuat baik. Kebaikan apapun yang engkau bisa berikan. Itu sebabnya hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau engkau ingin merepresentasikan Kristus, karakter Kristus dalam hidupmu, maka belajarlah lakukan firman yang kita dengar hari ini. Belajar dipraktekkan dalam kehidupan kita. Percayalah, ada predikat di belakang namamu ketika orang menyebut namamu. Si A, oh si A yang baik itu ya. Si B, oh si B yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Oh si C yang hatinya sangat murah hati. Karena ada kebaikan-kebaikan yang kau berikan. Orang akan mengenal hidupmu, akan mengenal engkau adalah orang yang betul-betul menjadi berkat buat mereka semua. Dan itulah yang Tuhan rindukan, khususnya jemaat IFGF Living Water di tempat ini. Tuhan mau supaya saudaralah yang akan mencerminkan karakter Kristus dimanapun Anda berada. Sebagai siapapun engkau. Supaya nama Tuhan juga dipermuliakan melalui kehidupanmu. Kasih Kristus bisa dirasakan bagi semua orang melalui kehidupanmu. Namun malam hari ini juga, kalau engkau ingin bertanya, standar apa yang harus aku pelajari untuk melakukan kebaikan? Bacalah kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Bacalah ketika engkau memiliki waktu yang baik untuk membaca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, pelajarilah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi patokan. Engkau bisa berbuat baik, engkau melakukan kebaikan demi kebaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Ada banyak kebenaran yang dicatat oleh firman Tuhan supaya kita bisa belajar. Kita belajar untuk menghormati orang tua, kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk mengasihi pasangan kita. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak hormat kepada orang tua. Dari mana kita bisa melihat itu semua? Dari firman Tuhan, kita belajar. Firman Tuhan ini menjadi patokan standar kehidupan kita. Percayalah, hidupmu akan menjadi daya tarik bagi banyak orang. Engkau akan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya bagimulah segala kemuliaan Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan Kau yang layak. Kau
Kami perkatakan kiranya kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Menjadi bagian yang tidak akan pernah terambil dari hidup kami. Itu akan mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Bahwa kami menjadi orang-orang yang merepresentasikan Kristus melalui kehidupan kami. Sehingga kami menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi daya tarik bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Kristus bisa dinyatakan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan semuanya itu. Tetapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan bersama. Sampai akhir nafasku.